Salam pemirsa, puji Tuhan kita boleh ketemu kembali dalam pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kita akan fokus tetap mengenai kealahan mengenai Roh Kudus. Dan di samping kanan saya sudah ada Pak Tobing, narasumber kita. Salam pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada. Apa kabar Pak Tobing? Puji Tuhan, kabar baik. Dan di sebelah kiri saya ada Pak Kaunan. Apa kabar Pak? Luar biasa Pak. Terima kasih. Shalom, haleluya, puji Tuhan Pak. Baik pemirsa, sebelum kita mulai diskusi pendalaman Alkitab melalui Sekolah Sabat ini, ada baiknya kita mulai dengan doa dan kita minta Pak Tobing memimpin dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, kami mengundang kehadiran Tuhan saja, mengurapi kami bila mana kami membicarakan akan nama Tuhan, terutama mengenai Allah Roh Kudus. Tuhan, biarlah bukan kami yang berbicara, tetapi Engkau yang berbicara melalui kami, sehingga ini menjadi jelas bagi kami siapa Engkau sebenarnya Tuhan, dan kami boleh semakin mengasihi Engkau Tuhan. Diberkatilah juga kiranya pemirsa dimanapun berada, agar kami boleh sama-sama mendapatkan bahagian berkat rohani Tuhan bagi kami. Mohon ampun dosa pelanggaran kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik pemirsa, kita akan fokus mengenai kepribadian Roh Kudus. Banyak beda pendapat mengenai Roh Kudus ini, tetapi kita akan dalami bagaimana kepribadian Roh Kudus, apa kata Tuhan Yesus mengenai Roh Kudus ini, bagaimana sisi pribadinya, kita akan diskusikan sama-sama. Dan sebagai pembukaan mungkin kita minta Pak Tobing memberikan gambaran kepada kita mengenai kepribadian Roh Kudus ini. Silakan Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun berada, judul satu minggu ini tadi sudah disampaikan, kepribadian Roh Kudus. Satu ayat yang menjadi pusat perhatian kita adalah di Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Apa yang mau kita pelajari satu minggu ini adalah kita mau mencoba menyelidiki. Ada anggapan yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu hanyalah sebagai sebuah pengaruh, bukan sebagai sebuah oknum, ya, bukan sebagai sebuah oknum. Dia bukan sebagai sebuah pribadi, bukan sebagai sebuah personal, tapi dia impersonal, artinya pengaruhnya saja ada, tapi oknumnya sebenarnya tidak ada. Itu yang dijelaskan oleh beberapa anggapan orang. Lalu bagaimana dengan penjelasan-penjelasan di Alkitab? Apakah Roh Kudus itu memang hanya bersifat pengaruh atau memang ada oknumnya? Kalau kita lihat di ayat hafalan, tetapi penghibur. Kalau sudah dikatakan penghibur berarti ada benda kan? Ya, ada benda yang menyandang profesi yang menghibur ini. Ada subjeknya gitu ya. Ada subjek yang bertugas menghibur. Ada subjek yang bertugas mengajarkan segala sesuatu. Ada subjek yang bertugas mengingatkan kamu. Tapi untuk lebih jauh boleh nanti kita selidiki lagi. Iya, terima kasih Pak Towi. Mungkin Pak Kaunang ini mengenai bagaimana Yesus menggambarkan Roh Kudus ini. Mungkin Yesus juga sewaktu hidup di dunia banyak menggambarkan bagaimana sebetulnya Roh Kudus ini. Silakan Pak. Shalom para pemirsa, pertanyaan Pak Darwis sangat luar biasa. Jadi di sini pelajaran tentang kata roh, kata allos ini, kata parakletos ini memang saya ingin memberikan dua rekomendasi. Yang pertama, secara kacamata manusia, kita berulang kali mengatakan bahwa kemampuan, ability, kemanusiaan itu tidak sanggup untuk memecahkan kealahan ini. Namun yang bisa kita lanjutkan sebagai rekomendasi Alkitabiah adalah kata Yesus. Kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat 15, Yesus berulang kali mengatakan dia. Jadi kalau kita kata benda noun ditambah dengan adverb kata keterangan, berarti Roh Kudus, parakletos, allos. Yesus yang merekomendasikan. Dan hanya Yesus yang mengetahui kekudusan Allah dan kekudusan Roh Kudus. Jadi pelajaran ke depan, beberapa hari ke depan kita akan lihat bukan rekomendasi Petrus atau Yohanes, tetapi
rekomendasi Yesus yang menjadi titik tolak untuk kita pecahkan. Mengapa dia disebut pribadi dan kata dia. Jadi ini jelas ya, dalam kehidupan Yesus dia menunjukkan Roh Allah itu sebagai sebuah kepribadian ya. Karena dia tadi Pak Tobi juga mengatakan dia adalah penghibur. Ya. Silakan Pak Tobi, mungkin ada tambahan mengenai gambaran daripada Yesus. Saya kira pada dasarnya sama sudah. Jadi hanya menambahkan dipertegas di Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Kalau tadi di ayat hafalan kita dikatakan penghibur, ini sebagai seorang penolong, sebagai seorang penolong. Jadi kembali ditegaskan ada objek, ada subjeknya, ada oknumnya, bertugas menolong. Ini mempertegas bahwa ini sebuah pribadi, bukan sebagai sebuah pengaruh. Ya, bukan hanya sekedar efek bayangan saja, bukan. Tapi memang ada oknum yang menyandang, yang kalau dikatakan sebagai Parakletos ini sama seperti Yesus adalah pribadi, demikian pula Roh Kudus adalah juga pribadi. Jadi dia disejajarkan dengan Yesus. Saya kira itu. Walaupun di pelajaran yang lalu kita lihat bahwa Allah Roh ini agak sedikit dibahas. Ya. Lebih banyak Allah Bapa dan Allah Anak. Tetapi dia adalah oknum yang berdiri sendiri. Ya, luar biasa. Mungkin Pak Tobing bisa melanjutkan mengenai sisi pribadi dari Roh Kudus ini. Mungkin pemirsa dan kita juga ingin mengetahui bagaimana sih sisi pribadi dari Roh Kudus ini. Baik. Dengan mempelajarinya lebih jauh, karena kita tahu pelajaran yang lalu dia akan menolong kita. Tentu kita harus tahu juga sisi pribadi daripada Roh Kudus ini. Silakan Pak Tobing. Baik. Terima kasih Pak Davis. Jadi kalau kita perhatikan ada beberapa ayat ya di Roma 8 ayat 14 sampai 16. Roh Kudus yang menuntun kita bersaksi. Roma 8 ayat 27 bahkan berdoa mengantarai. Ya, berdoa mengantarai. Lalu dipertegas lagi di Efesus 4 ayat 30 ya, janganlah engkau mendukakan roh. Kemudian mendustai roh sama saja mendustai Allah ya. Lalu dikatakan mencobai roh. Bahasa yang lain di Kisah 5 ayat 9 mencobai roh. Artinya begini, ya. Ada dari ayat-ayat ini, ya, Roh Kudus ini memenuhi syarat sebagai sebuah pribadi. Pertama, ciri sebuah kepribadian yang unik satu adalah punya pengetahuan. Ya, dia punya pengetahuan. Mengetahui mengenai kealahan Bapa dan Anak. Betul. Lalu dikatakan jangan mendukakan roh, mendukakan perasaan. Perasaan terlibat kan di situ. Kalau dia bukan sebagai sebuah pribadi, nggak ada perasaan terlibat di situ. Nah, yang punya perasaan adalah satu oknum tertentu, ya sebuah pribadi. Lalu dikatakan punya kemauan, roh yang memberi karunia, ada dikatakan begitu ya, roh yang memberi karunia, punya kemauan. Kemauan itu juga merupakan ciri dari sebuah pribadi, bukan dari sebuah pengaruh. Itu dipertegas kepada kita bahwa inilah bukti bahwa Roh Kudus itu bukan sebagai impersonal, tapi jelas dia sebagai personal, sebagai sebuah pribadi. Terima kasih Pak Tobi. Salam, kami dari ASI Jakarta ingin mengajak saudara-saudari bergabung dengan organisasi ASI Jakarta. ASI adalah singkatan dari Adventist Layman Service and Industry. Adalah sebuah organisasi resmi yang dibentuk oleh Gereja Advent Sedunia. Sebagai sarana untuk kita orang awam, apakah profesi saudara sebagai pengusaha, pegawai, profesional, trainer, pengacara, accountant, dokter maupun perawat, untuk bersama-sama mendukung dan ikut aktif dalam mengabarkan kabar baik di dunia usaha dimanapun profesi Anda masing-masing. Di ASI ini kita dapat juga berbagi pengalaman pada sesama. Bagaimana pekabaran ini dapat sampai kepada orang lain. Dan kita dapat juga membagikan kepada sesama dan komunitas kita. Perkembangan dunia usaha, pelatihan, kesempatan usaha. Sehingga kemajuan dan peluang usaha dapat dibahas bersama untuk kemajuan anggota ASI. Mari bergabung dengan ASI Jakarta. Mari kita bersama membawa pekabaran baik ini di lingkungan profesi kita.
kunjungi website ASI Jakarta. Kami menunggu kehadiran saudara-saudari. Salam. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Itu Mewu. Di dalam proyek Alkitab Suara ini saya berperan sebagai Maria Ibu Yesus. Sebetulnya apa yang tadi saya lakukan gitu ya, saya nangis gitu ya, membayangkan saya sebagai seorang ibu melihat anak saya disiksa, anak saya dihina, dipermalukan, dianggap tidak layak, bahkan penjahat aja bisa lebih dilayakkan daripada anak saya gitu ya. Itu sedihnya pasti luar biasa. Anakku Yesus. Si Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya Tuhan-Tuhan segar kembali. Kemudian, bolehlah Tuhan-Tuhan meneruskan perjalanan. Telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sesuai dengan firman Tuhan, Roma 10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh sabda Kristus. Alkitab Suara adalah sebuah Alkitab audio yang dikemas secara dramatis, dan di dalam setiap kitab, satu tokoh hanya diperankan oleh satu orang. Jadi hingga saat ini jumlah volunteer kami telah mencapai 600 orang dan itu akan terus bertambah. Kita juga menambahkan sound effect dan music scoring yang melibatkan live orchestra supaya kita yang mendengarkan bisa ikut mengalami kisah-kisah di dalam Alkitab dengan cara yang jauh lebih menarik tentunya. Alkitab Suara bisa Anda dengarkan melalui SoundCloud streaming. Caranya mudah, download aplikasi SoundCloud di gadget Anda melalui Google Play maupun App Store, lalu follow akun kami Alkitab Suara. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkannya dalam bentuk CD dan MP3 yang bisa Anda download secara gratis melalui website kami. Mungkin Pak Kaunan juga mengenali sisi pribadi dari Roh Kudus ini, boleh dilanjut Pak. Jadi kalau kita gali di dalam beberapa ayat ada 5 gambaran tentang Roh Kudus, Pak. Oke, silakan. Yang pertama adalah menurut Yesus, Roh Kudus adalah menuntun, berbicara, mendengar, menyingkapkan, memuliakan, mengajar, mengingatkan, dan menginsafkan. Artinya bahwa rekomendasi dan komentar Yesus tentang Roh Kudus ini adalah mengarahkan kepada kebenaran yang sejati. Karena Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Betul. Nah, inilah yang menopang kehidupan manusia melalui kuasa Roh Kudus untuk mengarahkan kita kepada kebenaran yang Yesus ajarkan. Ini Pak yang menarik. Yang kedua, tadi pertanyaan Bapak. Kita lihat dalam Roma 15 ayat 13 dan 1 Korintus 2 ayat 4. Roh Kudus juga itu menurut Alkitab dan para penulis yang kudus, bahwa Roh Kudus adalah sumber pengharapan dan sumber kekuatan. Nah, berhubungan lagi dengan beberapa poin yang saya sebutkan tadi. Jadi tanpa Roh Kudus, manusia tidak bisa melakukan kebenaran yang sejati, kebenaran yang asal-asalan. Tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat diinsafkan dari dosa. Ingat, saya dan saudara adalah orang berdosa. Fungsi Roh Kudus adalah mengarahkan pikiran kita untuk memuliakan Allah, mencari Allah melalui pendalaman pemahaman tentang Alkitab dan ajaran Yesus dalam 3 poin penting. Jalan, kebenaran, dan hidup. Melihat diskusi ini bahwasanya Roh Kudus itu sangat penting di dalam peranannya di dalam kehidupan kita, yang membawa kita kepada kebenaran itu ya. Tanpa Roh Kudus kita mungkin tidak mencapai
kebenaran yang kita harapkan dia. Luar biasa. Sedikit tambahan Pak Darwis. Yang semakin memperkuat bahwa Roh Kudus itu adalah sebuah pribadi, ya, atau dalam bahasa lain sangat tidak masuk akal kalau kita bilang Roh Kudus itu sebagai impersonal, bukan sebagai sebuah pribadi. Pada waktu Yesus mengatakan, pergilah kamu ke seluruh dunia, ajarlah mereka, dan terakhir dikatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jika dia bukan sebagai sebuah pribadi, ngapain Yesus mensejajarkan Roh Kudus dengan dirinya sendiri, dengan Yesus? Inilah justru memperkuat Roh Kudus itu sebagai sebuah pribadi. Jadi tidak masuk akal kalau dikatakan, oh Roh Kudus itu hanya sebagai sebuah pengaruh, bukan sebagai sebuah pribadi. Itu juga menunjukkan bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh sederajat, satu level ya. Iya. Wah, luar biasa. Ini perlu pengetahuan yang perlu bagi kita untuk lebih mengerti mengenai Allah Roh ini. Karena kita perlu Allah. Mungkin Pak Tobing bisa meneruskan bagaimana ini mengenai, katanya ini roh kebenaran. Silakan Pak. Terima kasih Pak Darwis. Satu tambahan lagi kepribadian Roh Kudus, yaitu dia adalah roh kebenaran. Ada beberapa ayat yang kita harus perhatikan linknya, kaitan-kaitannya. Pertama, Yohanes 14 ayat 6 dikatakan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini kita pegang ya, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Lalu Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Kita tahu bahwa di firman adalah Yesus ya. Firman adalah Yesus, berarti Yesus adalah kebenaran gitu ya. Sama dengan yang di Yohanes 14 ayat 16. Lalu di Yohanes 15 ayat 26 dikatakan bahwa disebut di sini roh kebenaran yang kuutus dari Bapa untuk bersaksi tentang aku, kata Yesus. Yaitu roh kebenaran. Jadi kalau kita lihat kaitannya ketiga ini, pertama tadi Yesus adalah kebenaran dan Roh Kudus disebut roh kebenaran. Berarti sebetulnya Roh Kudus itu sama dengan Roh Yesus. Amin. Roh Yesus itu katanya diutus dari Bapa untuk bersaksi tentang aku. Selain ini bicara bahwa Roh Kudus memiliki pribadi sebagai sebuah kebenaran, disinilah menunjukkan keesaan ketiga oknum Allah. Tidak bisa tiga ini dipisahkan. Tadi kan firman-Mu adalah kebenaran. Ya, firman adalah Yesus. Lalu akulah jalan, kebenaran, dan hidup, kata Yesus. Saya ulang sekali lagi. Lalu dikatakan Yesus dikatakan Bapa akan mengutus seseorang, yaitu roh kebenaran, yang dia akan bersaksi tentang aku. Lalu kita lihat linknya. Roh kebenaran, kalau kita ganti kata kebenaran itu adalah Yesus, berarti roh kebenaran. Roh Yesus tadi itu, roh Allah adalah roh kebenaran, berarti roh kebenaran sama dengan roh Yesus. Dia diutus oleh Allah Bapa. Tiga ini, satu derajat, satu pemikiran, ini menunjukkan keesaan mereka yang tidak bisa dipisahkan. Jadi menunjukkan Tritunggal. Tritunggal itu jelas sekali Pak Darwis. Jelas sekali. Walaupun kita ada keterbatasan. Tetapi kita memberikan gambaran petunjuk bagi kita bagaimana keesaan itu bekerja sama. Terima kasih. Amin. Mungkin Pak Kaunang juga ingin menambahkan mengenai roh kebenaran dan mengapa ini menjadi hal yang penting. Jadi kalau kita lihat memang di dalam kata di sini konsep modus ponens dalam bahasa penulis di sini memang sangat menarik. Artinya bahwa salah satu inisiatif Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan kita dengan satu solusi. Pertama, kita harus memohon kehadiran Roh Kudus untuk menuntun kita kepada apa tadi? Jalan yang benar, kebenaran yang Yesus masukkan, dan lain-lain. Nah, itu yang disebut dengan konsep modus ponens. Dikuatkan dengan apa yang dikatakan Ulangan 23, Ulangan 32, dan Ulangan 32 ayat 4. Jadi Roh Kudus benar-benar disebut roh kebenaran karena apa? Allah itu Maha Kudus, Maha Hadir, Maha Tahu, dan Yesus pun adalah pusat kebenaran. Nah, inilah. Namun yang menarik di sini adalah waktunya, timingnya. Pada saat Yesus naik ke sorga, Yesus menempatkan Roh Kudus memiliki peran yang luar biasa untuk umat-umat yang percaya, dan umat-umat yang percaya ini diberikan tanggung jawab untuk selalu memohon biarlah kuasa Roh Kudus hadir di dalam kehidupan mereka untuk tujuan tadi Pak Tobing katakan adalah mempercepat pekabaran Yesus di seantero dunia, khususnya di daerah sana. Jadi ini
begitu Roh Kudus itu berarti adalah hal yang penting dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa kita untuk harus apa? Memohon untuk kehadirannya. Mungkin Pak Tobi ada menambahkan ini mengapa ini menjadi penting dan kehadiran mengenai Roh kebenaran. Mengapa dari tadi kita membahas pentingnya kita mengetahui bahwa Roh Kudus itu adalah sebuah pribadi. Kita lihat gini, dampak implikasinya. Seandainya kita katakan bahwa Roh Kudus itu bukanlah sebagai sebuah personal. Ada beberapa resiko, Kalau dia hanya sebagai impersonal, bukan sebagai sebuah pribadi, maka dikatakan kita yang bebas memilih kita mau pakai atau enggak dia. Padahal jelas sejak pelajaran pertama dikatakan bukan kita yang menggunakan Roh Kudus, Roh Kudus yang menggunakan kita. Itu jadi artinya hanya sebagai sebuah pribadi yang setingkat kealahan lah yang berhak memilih. Jadi kita lah yang diminta tadi menyerahkan diri supaya kita digunakan oleh Allah. Lalu di yang lain lagi masalah memiliki versus kata dimiliki. Nah, apakah kita akan kalau kita katakan Roh Kudus itu sebagai impersonal, saya bisa saja katakan saya mau memiliki atau tidak gitu. Tapi kalau kita akui dia sebagai sebuah personal, sebagai sebuah pribadi, dia yang punya hak untuk memiliki kita. Itu implikasinya. Jadi ini fatal sekali seandainya kita punya kesimpulan yang salah di sini. Karena apa? Kalau Roh Kudus sebagai sebuah pribadi, aktor utamanya adalah Roh Kudus. Kita adalah umat yang wajib menyerahkan diri. Tapi kalau kita pilih sebagai kesimpulan bahwa Roh Kudus itu hanyalah sebagai sebuah impersonal, sebagai sebuah pengaruh, aktor utamanya kita. Aktor utamanya kita mau pakai atau tidak sesuka hati kita yang menentukan. Itu ya. Ini implikasi yang sangat fatal seandainya kita punya kesimpulan yang salah. Dan kita sudah simpulkan tadi bahwasanya Roh Kudus itu adalah sebuah pribadi. Amin. Salam pemirsa. Kami dari ASI Jakarta mengundang semua anggota ASI Jakarta untuk berpartisipasi dalam memberikan pekabaran ini kepada semua orang. Jika saudara mempunyai pengalaman yang menarik di dalam mengabarkan kebenaran ini kepada orang lain, kami mengundang untuk menghubungi ASI Jakarta sehingga kita boleh rekam semua pengalaman yang menarik ini dan boleh kita siarkan melalui saluran TV DKI Conference. Dengan demikian maka kesaksian itu boleh didengar dan dilihat orang lain. Sehingga orang lain juga boleh tertarik untuk ikut aktif di dalam mengabarkan kebenaran ini. Kunjungi website kami ASI Jakarta dan kirimkan semua apa yang menarik yang boleh kita beritakan di dalam pekabaran ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Salam. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Itu Mewu. Di dalam proyek Alkitab Suara ini saya berperan sebagai Maria Ibu Yesus. Betulnya apa yang tadi saya lakukan gitu ya, saya nangis gitu ya, membayangkan saya sebagai seorang ibu melihat anak saya disiksa, anak saya dihina, dipermalukan, dianggap tidak layak, bahkan penjahat aja bisa lebih dilayakkan daripada anak saya gitu ya. Itu sedihnya pasti luar biasa. Anakku Yesus. Si Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian bolehlah Tuhan meneruskan perjalanan. Telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel.
Sesuai dengan firman Tuhan, Roma 10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh sabda Kristus. Alkitab Suara adalah sebuah Alkitab audio yang dikemas secara dramatis, dan di dalam setiap kitab, satu tokoh hanya diperankan oleh satu orang. Jadi hingga saat ini jumlah volunteer kami telah mencapai 600 orang dan itu akan terus bertambah. Kita juga menambahkan sound effect dan music scoring yang melibatkan live orchestra supaya kita yang mendengarkan bisa ikut mengalami kisah-kisah di dalam Alkitab dengan cara yang jauh lebih menarik tentunya. Alkitab Suara bisa Anda dengarkan melalui SoundCloud streaming. Caranya mudah, download aplikasi SoundCloud di gadget Anda melalui Google Play maupun App Store, lalu follow akun kami Alkitab Suara. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkannya dalam bentuk CD dan MP3 yang bisa Anda download secara gratis melalui website kami. Mungkin Pak Kaunang kasih kesimpulan beberapa dari pelajaran kita mengenai kepribadian. Jadi, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa mendapatkan yang pertama adalah tubuh Bapak dan saya adalah milik Roh Kudus. Ya, di sini dikatakan di dalam buku 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan tubuhmu adalah baik Roh Kudus. Ya. Jadi kalau kita sudah ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, jangan kita gray area lagi, Pak. Ke kiri ke kanan, menyimpang ke kanan ke kiri. Itu resiko tadi Pak Tony katakan ada beberapa risk. Ya. Namun yang kedua, yang luar biasa di sini adalah Matius 28 ayat 18. Perhatikan Yesus mengatakan sebagai berikut. Dia mengatakan bahwa panggilan terbesar bagi umat-umat yang ada saat ini adalah menyerahkan diri mereka termasuk murid-muridnya untuk apa? Dibaptiskan. Ya, ini saya letakkan. Pada saat kita dibaptiskan sama seperti Yesus, ada burung merpati yang mengatakan sesuai dengan instruksi Allah. Inilah anakku yang kecil, kepadanya aku berkenan. Yang terakhir di dalam tulisan Mari Bersaksi halaman 659. Kita perlu menyadari bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang sama dengan Allah yang adalah pribadi sedang berjalan melalui tanah ini. Itu Pak, 3 rekomendasi berhubungan dengan kata pribadi dan Roh Kudus atau Parakletos. Terima kasih Pak. Mungkin Pak Tobi mungkin memberikan kesimpulan mengenai diskusi kita ini. Silakan Pak Tobi. Sekali lagi, Roh Kudus sebagai roh kebenaran. Amin. Kebenaran itu sebagai roh kebenaran bukan hanya sebagai tabiatnya saja, bukan hanya sebagai ciri pribadinya saja, tetapi sekaligus menunjukkan ciri keilahiannya Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingat pada waktu Yesus mengatakan, mengundang, baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ingat, kalau mereka ketiga oknum ini adalah oknum yang bukan satu, yang bukan esa, maka Yesus akan mengatakan dalam nama-nama berikut. Tapi Yesus mengatakan baptiskan mereka dalam nama. 3 disebut tapi sebenarnya 1. Itulah keesaan mereka. Dan salah satu di situ yang menjadi anggota dari ketritunggalan ini adalah Roh Kudus yang berupa pribadi yang tunggal, yang sederajat dengan Allah, yang bukan bersifat hanya sebagai pengaruh seperti yang dipercaya oleh beberapa orang. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Demikian pemirsa diskusi kita pada kali ini. Kami berharap pemirsa mendapatkan suatu kecerahan mengenai kepribadian Roh Kudus dan pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Roh Kudus membawa kita kepada kebenaran, yaitu Yesus sendiri. Sebelum kita tutup, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Pak Kaunang. Silakan Pak. Kita satu di dalam doa. Ya Allah, ya Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kata Yesus bahwa kata Dia adalah pribadi Roh Kudus. Ya Bapa, kami memohon kepadamu saat ini, kiranya curahan Roh Kudus terjadi bagi kami, para pemirsa di mana mereka berada, untuk melihat, untuk mendengar, untuk memohon dan mengundang kuasa Roh Kudus, sehingga ada perubahan setiap hari bersama dengan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.